Akhir semester, pusing banyak ujian, mulai dari ujian praktek, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian, dan ujian. Habis energi, habis waktu, tambah bikin pusing. Terlebih lagi, soal ujian sekolah sama nggak sih dengan ujian soal SNBT dan ujian mandiri? Atau jangan-jangan berbeda? Kalau berbeda, kapan belajar buat persiapan seleksi ujian masuk PTN? Berikut ini ada 3 hal yang harus kamu hindari jika ingin lolos kuliah di perguruan tinggi impianmu. Yang pertama, tidak ada persiapan dan sedikit waktu. Kebanyakan dari siswa-siswi kelas 12 tidak fokus dengan seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri, namun lebih fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah, menganggap remeh dan menganggap soal yang diujikan sama dengan soal-soal di sekolah. Padahal materi seleksi yang diujikan sangat jauh berbeda. Di sekolah sendiri tidak belajar yang namanya materi TPS atau tes potensi skolastik. Sedangkan di UTBK SNBT atau di ujian mandiri ada seleksi tersebut. Jikapun belajar, belajarnya dilakukan setelah selesai ujian sekolah dan mepet pada hari seleksi. Mempelajari soal atau materi dalam waktu singkat sama sekali tidak akan membantumu. Malah justru meningkatkan kadar stres. Oleh sebab itu, mulailah belajar dari sekarang. Step by step, pahami konsep dan materi, dan perkirakan soal-soal yang akan keluar pada seleksi ujian UTBK SNBT maupun ujian seleksi mandiri. Yang kedua, sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti bimbel di sekolah, namun tidak fokus belajar dengan materi UTBK SNBT ataupun ujian mandiri. Salah memilih tempat bimbel atau tempat belajar merupakan salah satu faktor penyebab gagal lulus seleksi. Lah, kok bisa? Tentu saja bisa. Terkadang bimbel di sekolah mengajarkan semua materi, dari materi TPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemampuan IPA, dan kemampuan IPS. Padahal untuk UTBK SNBT tahun 2023, kemampuan IPA dan kemampuan IPS tidak diujikan dalam seleksi tersebut. Jika kita mempelajari semua materi yang ada, hal tersebut akan memecah fokus. Lebih baik fokus belajar terhadap materi-materi yang diujikan saja. Sedangkan untuk materi kemampuan IPA dan kemampuan IPS tetap dipelajari, namun sifatnya hanya sebagai tambahan. Dan yang terakhir, tidak memiliki jam terbang tinggi dalam mengerjakan soal. Kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal sangat berpengaruh dalam penilaian UTBK SNBT. Kemampuan dalam mengerjakan soal akan sia-sia jika menjawab soal dengan lambat, sehingga kehabisan waktu. Dalam seleksi ujian, waktu yang diberikan sangat sedikit, sehingga diharuskan menjawab soal dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh, penalaran umum ada 30 soal yang diberikan waktu hanya 30 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal dengan waktu 15 menit. Pemahaman bacaan dan menulis 20 soal dengan waktu 25 menit. Pengetahuan kuantitatif 20 soal 20 menit. Literasi bahasa Indonesia 30 soal 45 menit. Bahasa Inggris 20 soal 30 menit. Dan penalaran matematika 20 soal 30 menit. Jika dihitung, satu soal tidak sampai 2 menit, bahkan ada yang kurang dari 1 menit. Oleh karena itu, jam terbang dalam mengerjakan soal sangat diuji. Mulailah berlatih dari sekarang mengerjakan banyak soal dengan timer waktu. Itulah tadi beberapa penyebab gagal lolos seleksi perguruan tinggi negeri. Jangan sampai salah memilih tempat bimbingan belajar. Belajarlah di tempat yang benar-benar ahli dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Buat kamu yang ingin lebih rajin lagi dalam menghadapi soal-soal materi UTBK, kamu bisa akses YouTube Teman Bertapa, di mana selalu membahas soal-soal terupdate dengan video dan penyajian yang sangat menarik. Biar lebih siap lagi dalam menghadapi UTBK SNBT 2023 ataupun ujian mandiri, ikuti juga program karantina di Bimbel Bertapa. Milikilah kesempatan lolos lebih besar dibanding peserta yang lainnya. Bimbel Bertapa, cara paten lulus PTN.